Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Pemirsa Al-Jabar 17 TV yang dimuliakan Allah, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Muhammad Sabit Ali, selaku Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMK Al-Jabar Ciledug. Kali ini saya akan menyampaikan kajian tentang puasa. Tentunya materi tentang puasa ini diharapkan bermanfaat untuk kita semua, terutama anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK Al-Jabar Ciledug. Pemirsa Al-Jabar 17 TV yang dimuliakan Allah, Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Pemirsa Al-Jabar 17 TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah tegas di dalam Al-Qur'an bahwa Allah kepada umat Islam untuk menunaikan ibadah puasa. Tentunya kita selaku umat Nabi Muhammad SAW yang memang umat yang terakhir di atas muka bumi ini, agar menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Pemirsa Al-Jabar 17 TV yang dimuliakan Allah, akan tetapi di sini saya ingin mempertegas, ingin mengklasifikasi tentang tinjauan apa saja manfaat puasa dari segi keimanan, rohani, ataupun dari segi kesehatan. Karena sudah banyak sekali materi-materi yang disampaikan tentang puasa, baik di sekolah, di mushola, di majelis taklim, baik itu tentang masalah rukun, syarat, dan yang lain-lainnya. Saya kira cukup ya kalau untuk materi-materi tentang kaifiah tentang puasa. Akan tetapi saya ingin meninjau puasa dari segi keimanan, dari segi rohani, dan juga dari segi kesehatan. Yang pertama, puasa dari segi keimanan atau rohani kita, yaitu agar menjadikan orang-orang yang bertakwa. Jelas, tegas, tadi di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183, tujuan kita untuk puasa adalah agar menjadikan orang-orang yang bertakwa. Tentunya takwa dengan makna yang sebenar-benarnya, menjauhi segala larangannya, dan mengerjakan atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yaitu puasa dari segi rohani, dari segi keimanan, ya, dari segi mental, agar bisa melatih diri mengendalikan emosi atau amarah. Jelas sekali kita umat manusia, ya, makhluk sebagai makhluk Tuhan, sebagai makhluk yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hawa nafsu, di mana hawa nafsu ini ya bisa dikendalikan apabila kita melaksanakan ibadah puasa. Sebab hawa nafsu itu memang kalau kita telusuri, ya, itu yang dapat memicu perbuatan-perbuatan negatif, ya. Tentunya ketika kita berpuasa, ya, perut kita kosong, ya, segala sesuatu yang kita konsumsi itu akan menjadikan unsur hewani, ya, unsur-unsur hewani yang memang dapat, ya, menimbulkan hawa nafsu, ya, baik itu hawa nafsu dari segi lapar, dari segi birahi, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, puasa dari segi keimanan, yaitu melatih diri menjadi orang-orang yang sabar. Kajian tentang sabar banyak sekali maknanya. Tidak hanya sabar itu dijadikan sebagai orang-orang yang diam ketika dia
terzolimi, akan tetapi sabar ini pengertiannya luas. Ya, bagaimana aplikasi sabar kita di dalam berpuasa? Ketika kita dalam berpuasa, ya, kita berpuasa tidak makan, tidak minum dari mulai terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari atau sampai berbuka puasa, ya, itu dilatih untuk sabar. Bagaimana menanti atau menahan lapar, menahan haus. Akan tetapi puasa ini, ya, itu tidak hanya menahan lapar dan haus saja. Sabar dalam menahan lapar dan haus saja. Akan tetapi sabar, ya, dalam menghadapi segala sesuatu yang kadang-kadang, ya, membuat puasa kita pahalanya berkurang atau rusak atau makruh. Ya, itu sabar dari segi menahan lapar dan minum saja. Akan tetapi sabar dari menahan segala sesuatu yang dapat merusak atau mengurangi amalan-amalan puasa. Kemudian yang keempat, puasa dari segi keimanan atau rohani, yaitu puasa melatih kejujuran. Ya, kenapa? Banyak sekali kejujuran, ya, yang memang kadang-kadang kita dianggap sepele oleh kita, ya. Sebab di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala, ya, menerangkan bahwa semua amalan-amalan ibadah kita itu adalah untuk kita sendiri kecuali puasa. Ya. Dalam hadis qudsi tentunya Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu menerangkan, ya, kecuali puasa. Kenapa? Karena puasa itu, ya, hubungannya itu langsung dengan Allah. Allah yang akan menilainya. Ya, kita tidak tahu apabila ada orang-orang yang berpuasa, mereka tidak istilahnya menjelaskan saya sedang berpuasa. Ya, kita tidak tahu. Hanya Allah dan kita sendirilah, dan dia sendirilah yang tahu bahwa dia sedang berpuasa. Ya. Kemudian yang selanjutnya, kajian atau tinjauan puasa dari segi kesehatan jasmani tentunya. Yang pertama, puasa itu dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Ya, dalam ilmu kedokteran, dalam ilmu kesehatan, ya, sudah banyak sekali penelitian yang memang dilakukan untuk meninjau atau meneliti tentang bagaimana manfaat puasa dari segi kesehatan. Ya, yang pertama tadi meningkatkan metabolisme tubuh. Ketika kita sedang berpuasa, ya, kita tidak makan, tidak minum dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, kira-kira selama sekitar 14 jam, ya, 12 jam, 14 jam. Nah, itu selama 14 jam perut kita, ya, menahan lapar dan haus di dalam tubuh kita, ya, itu pencernaan yang memang tadinya setiap hari terus bekerja, sistem pencernaan yang terus bekerja, maka dengan puasa itu akan terjadi yang namanya recycle atau kayak model semacam untuk memulihkan sistem kerja pencernaan di dalam tubuh kita. Ya, konsumsi atau makanan yang kita konsumsi ini, ya, terus digiling selama kira-kira 14 jam, ya, maka, ya, sesuatu yang kita makan itu biasanya kan di dalam tubuh itu kan yang kita cerna itu tubuh kita menyerap karbohidrat yang kita makan. Setelah karbohidrat kita makan itu setelah karbohidrat habis, maka tubuh akan menyerap energi yang lain. Selain tadi energi dari karbohidrat, kemudian setelah karbohidrat yang kita konsumsi habis karena memang kita sedang berpuasa, maka tubuh akan menyerap energi yang lain, yaitu energi kalori. Nah, dari energi kalori inilah yang disebut intinya itu untuk memulihkan sistem pencernaan di dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua, ya, puasa dari segi kesehatan itu dapat mengobati berbagai macam penyakit. Banyak sekali, ya, penelitian tentang kesehatan, tentang manfaat dari puasa sebagai obat, ya, sebagai obat bagi tubuh kita. Namun satu saya kutip di sini,
dari Kementerian Kesehatan bahwa di situ jelas sekali bahwa puasa adalah sebagai program diet yang sangat baik sekali, atau dapat mengobati, dari kata lain dapat mengobati kegemukan atau obesitas. Ya, seperti yang pertama tadi, bahwa ketika tubuh kita ya menyerap energi karbohidrat, kemudian karbohidrat yang kita serap karena memang kita sedang berpuasa habis, nah maka ya tubuh kita akan menyerap energi yang lain, yaitu kalori dan zat glukosa atau kadar gula yang kita konsumsi. Nah, dengan demikian energi-energi atau sumber-sumber energi itu habis, ya, terserap oleh tubuh kita. Biasanya kalau misalnya kita tidak sedang berpuasa, tubuh kita hanya menyerap karbohidrat saja, ya, zat karbohidrat saja. Nah, sedangkan zat-zat atau energi-energi lain seperti kalori dan glukosa serta zat gula yang kita konsumsi itu akan mengendap, ya, tidak terserap oleh tubuh sekaligus. Ya, maka endapan-endapan itu ya yang menyebabkan obesitas, diabetes, dan yang penyakit-penyakit yang lainnya. Maka dari itu sudah jelas bahwa puasa adalah merupakan program diet bagi yang obesitas, itu cocok sekali di dalam melakukan puasa. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini tentang kajian puasa atau tinjauan puasa dari segi keimanan atau rohaniah, dan juga dari segi kesehatan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.